البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala qala wa idza btuliya sabara. Berkata al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, wa idza btuliya sabara. Yang ketiga, apabila seorang itu diuji, maka dia bersabar. Kenapa? Dikarenakan ini merupakan sunnatullah ya azza wa jal, bahwasanya manusia hidup di dunia ini pasti diuji. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling bagus amalannya. Sebuah amalan dikatakan bagus, sebuah amalan dikatakan khair apabila terpenuhi dua syarat, al-ikhlasu wal mutaba'ah. Naam. Kenapa? Dikarenakan sebuah amalan tidak akan dijadikan atau tidak akan disebut dengan amalan yang baik, amalan yang bagus, kecuali dengan dua syarat tersebut, ikhlas dan mutaba'ah. Nah, karena dengan adanya dua syarat tersebut, sebuah amalan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarih rahimahullah taala, qala asy-syarih waffaqahu Allah taala Syekh Shalal Fauzan, Allah jalla wa ala yabtalil ibada. Allah Subhanahu wa taala menguji para hambanya. Yabtalihim bil masa'ib. Allah taala itu menguji mereka dengan musibah-musibah. Yabtalihim bil makarih. Dan Allah Ta'ala menguji mereka dengan perbuatan yang dibenci. Yabtalihim bil a'da' minal kuffar. Dan juga Allah Ta'ala itu menguji mereka dengan musuh-musuh dari kalangan orang-orang kufar. Wal munafiqin. Dan dari kalangan orang-orang kafir. Naam, dari kalangan orang kafir. Dan juga wal munafiqin. Dari kalangan orang-orang munafik. Naam, ini merupakan sunnatullah azza wa jal. Bahkan para nabi juga diuji. Naam, dengan adanya musuh yang memusuhi para nabi tersebut. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa birabbika hadiyan wa nasira. Naam. Wa laqad kudzibat rusulun min qablika. Naam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sungguh orang-orang atau rasul yang sebelum engkau didustakan oleh umat-umat mereka, namun mereka bersabar. Ya, para nabi tersebut bersabar dengan ujian tersebut, sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fayahtajuna ila sabri wa adamul ya'si wa adamul qunuti min rahmatillah. Maka manusia atau mereka perlu kesabaran dan hendaknya tidak putus asa dan tidak pula putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kesabaran dalam ujian tersebut. Wa yasbutuna ala dinihim, dan hendaklah mereka itu kokoh di atas agama mereka. Di dalam menghadapi ujian tersebut, hendaklah dia kokoh. Kenapa? Dikarenakan ujian, semakin besar ujiannya atau semakin kuat keimanannya, semakin pula ujian itu diperbesar. Nah, semakin pula besarnya ujian. Ketika seseorang imannya kuat, kemudian diuji dengan ujian yang besar juga. Nah, kenapa? Yubtalal abdu ala qadri dinih. Seorang hamba itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana fid dinihi syiddatan aw quwwatan. Jika di dalam agamanya itu keimanannya kuat, suddida alaih, niscaya diperkuat juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatan, kalau seandainya dalam agamanya itu tipis atau istilahnya lemah, niscaya apa? Yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seorang hamba itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Naam. Kemudian kata beliau, wala yatazahzahuna minal fitan, dan jangan sampai mereka itu goncang terhadap fitnah, aw yastaslimuna lil fitan, atau malah menyerahkan dirinya kepada fitnah. Jangan. Karena fitnah sangat ngeri. Terkadang karena tidak kuatnya keimanan seorang, dia menjual agamanya demi dunia. Menjual agamanya demi dunia, sehingga yang semula di pagi hari dalam keadaan mukmin,
sorenya sudah jadi kafir. Sore harinya mukmin, pagi harinya menjadi kafir. Na'udzubillah. Sebagaimana hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Badirul bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim." Bersegeralah kalian beramal amalan saleh sebelum datang fitnah. Yang mana fitnah ini dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagaikan apa? Ka qita'i al-lailil mudlim. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Ketika seorang berjalan di malam hari, dia tidak akan bisa berjalan dengan jalan yang benar ketika tidak ada cahaya di hadapannya. Ketika dia tidak memiliki cahaya, dia tidak akan bisa berjalan di atas ilmu, bahkan dikhawatirkan terjerumus dalam fitnah. Naam. Kemudian bagaimana selanjutnya? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Na'udzubillah. Di pagi hari orang tersebut masih mukmin, kemudian sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sebaliknya. Di sore harinya dia mukmin, kemudian pagi harinya menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dikarenakan menjual agamanya dikarenakan keinginan yang sedikit daripada dunia. Yabi'u dinahu, dia menjual agamanya bi'aradin minad dunya, dikarenakan sedikit daripada keinginan dunia. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah, bahwasanya hal ini sangat bahaya karena fitnah ngeri sekali. Rasulullah juga bersabda bahwasanya likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Ka'ab bin Iyad radhiyallahu taala anhu, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah umatku, fitnah yang melanda umatku adalah harta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan dengan harta itu manusia terkadang lalai. Terkadang lalai daripada kewajiban yang seharusnya dia kerjakan. Terkadang lalai dengan kebenaran yang dia berada di atasnya. Terombang-ambingkan oleh fitnah, terombang-ambingkan oleh harta. Sehingga Rasulullah bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Berhati-hatilah kalian terhadap dunia, dan berhati-hatilah kalian terhadap wanita. Kemudian juga dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi mal faqr akhsha 'alaikum, walakinni akhsha 'alaikum an tubsatad dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Rasulullah bersabda di dalam hadis yang sahih, hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Fa wallahi, maka demi Allah, mal faqra akhsha 'alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Walakinni akhsha 'alaikum, akan tapi aku takutkan, aku khawatir kepada kalian, aku khawatir pada kalian, antum besatad dunya 'alaikum. Dibentangkannya dunia pada kalian, kama busitat 'ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba mencari dunia, mencari harta tersebut, mencari kekayaan tersebut, sebagaimana orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba dalam masalah dunia. Kemudian apa? Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia tersebut menghancurkan kalian, membinasakan kalian sebagaimana umat-umat terdahulu juga dibinasakan karena harta atau karena dunia. Naam, jadi harus berhati-hati dengan fitnah yang ada di zaman kita sekarang ini. Terlebih-lebih lagi apa? Semakin datangnya waktu, semakin datangnya zaman, itu keadaannya tidak semakin bagus. Itu pada asalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadis yang sahih yang terulang-ulang, hadisnya Abi Hurairah atau hadisnya Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Tidaklah datang sebuah zaman, sebuah waktu, melainkan yang berikutnya, yang setelahnya lebih jelek keadaannya daripada yang sebelumnya, hingga kalian jumpa pada Rabb kalian. Ini termasuk sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di masa-masa fitnah tersebut atau di masa-masa fitnah yang sangat bahaya ini, jangan sampai kita malu atau jangan sampai kita malas dalam mencari ilmu. Karena dengan adanya ilmu, seseorang akan senantiasa berjalan di atas al-basirah, berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas cahaya. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, wa yasbiruna ala ma yuqasuna min al-at'ab fi sabiliha.
Dan hendaklah mereka bersabar terhadap apa yang mereka jumpai berupa rasa capek dalam menempuhnya. Bi khilafil ladzi idza btuliya jaza' wa tasakhat wa qanita min rahmatillah. Berbeda dengan orang yang ketika diuji tidak bersabar, justru malah apa? Putus asa. Naam, kemudian banyak bicara atau mengomel dan semisalnya. Kemudian tidak ingat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat dan semisalnya. Jangan. Fa hada yuzadu ibtila'an ila ibtila'in. Wa masa'ib ila masa'ib. Yang seperti ini keadaannya ketika diuji tidak bersabar. Justru malah dia banyak bicara. Ya, dalam artian dia tidak terima dengan ujian tersebut. Putus asa dan semisalnya. Jangan. Yang seperti ini, perbuatan seperti ini yuzadu ibtila'an ila ibtila'in. Bertambah bahaya. Bertambah ujian demi ujian, musibah demi musibah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht, fa'alaihi sukht." Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sekelompok kaum menguji mereka. Kemudian apa? Naam, dengan adanya ujian tersebut hasilnya, faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha, yang pasrah, sabar dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, wa man sakhita fa'alaihi sukht, maka barang siapa yang tidak terima dengan ujian tersebut, yang dia malah berputus asa dengan ujian tersebut, tidak mau berusaha untuk bersabar dan semisalnya, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang murka, tidak terima dengan ujian tersebut, maka dia juga akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seperti orang-orang tersebut. Wa a'dhamun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Dan manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Kenapa? Karena yubtalal mar'u ala qadri dinih. Karena seorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Para anbiya jelas agamanya lebih kuat daripada kita, sehingga ujiannya lebih besar. Dipukul, dicaci maki, dibilang kahin, dibilang dukun, dibilang sahir, tukang sihir dan semisalnya. Naam. Wabtulya rusul wabtulya siddiqun. Wabtulya syuhada wabtulya ibadullahil mu'minun. Walakinnahum sabaru. Naam. Para rasul diuji. Naam, kemudian orang siddiqun juga diuji. Kemudian orang syuhada juga diuji. Kemudian hamba-hamba Allah Ta'ala mu'minun juga diuji. Akan tapi mereka bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Naam, la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan salinglah kalian untuk senantiasa bersabar dan rabitu, beribatah, yaitu menjaga perbatasan. Naam, perbatasan antara kaum muslimin dengan musuh. Naam. Kemudian apa? Ketika adanya kesabaran, kemudian saling bersabar di situ dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian termasuk orang yang beruntung. Naam. Ammal munafiq faqad qala Allahu fihi. Adapun orang munafik Allah Taala berfirman, wa minan nasi, dan di antara manusia, man ya'budullaha ala harfin, di antara mereka itu ada yang beribadah kepada Allah tapi tidak secara keseluruhan. Naam, yakni tarafin. Beribadah ala tarafin. Cuma sebagian saja. Sebagian untuk Allah Taala, sebagian untuk yang lainnya. Ketika ditimpa sebuah musibah tidak beriman. Nah, ketika ditimpa sebuah musibah apa? Tidak mau bersabar. Fa in asabahu khairan itma'anna bih, ya kan? Apabila ditimpa padanya atau apabila dia mendapatkan sebuah kebaikan, dia tenang. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan jika ditimpa padanya sebuah fitnah, sebuah ujian, kemudian dia berbalik arah, berbalik wajahnya, tidak terima, kemudian juga murka, tidak bersabar dalam menghadapi ujian tersebut, khasirat dunya wal akhirah, maka orang tersebut rugi dunia dan akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Fadunya laisa da'iman na'iman wa tarafan wa muladzzatin wa sururan wa nasra. Dunia itu tidak selama-lamanya ada kenikmatan, tidak selama-lamanya ada kemegahan, tidak selama-lamanya, selama-lamanya lezat, bahagia, pertolongan, tidak. Laisa da'iman hakata, tidak selama-lamanya seperti ini.
Tidak selama-lamanya seperti ini. Allahu yudawiluha bainal ibad. Allah Ta'ala itu yang akan memberikan semua itu kepada para hamba. As-sahabatu afdalul ummah, mada jara alaihi minal ibtila wal imtihan. Para sahabat adalah umat yang paling afdal, yang paling utama. Namun dalam keadaan seperti itu Allah Ta'ala memberikan kepada mereka ujian dan juga ibtila. Qala Ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami akan memberikan ujian, mengetahui atau menguji antara manusia. Falyuwattin al-'abdu nafsah, maka hendaklah seorang hamba itu memperhatikan dirinya, annahu idza btuliya fa inna hadza laysa khasan bih. Hendaklah dia memperhatikan dirinya. Apabila dia mendapatkan sebuah ujian, maka ini bukan khusus untuk dia. Ujian ini tidak khusus mengenai dia saja. Fahadza sabaqun. Fahadza sabaqun li auliyaillah, dan sungguh ujian ini telah mendahului mengenai pada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Falyuwattin nafsah, maka hendaklah dia memperhatikan dirinya. Wa yasbir wa yantadir al-faraj, dan hendaklah dia bersabar dan menunggu al-faraj, jalan keluar kebahagiaan min Allah azza wajal, dari Allah taala. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan hasilnya nanti untuk orang-orang yang bertakwa. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai daripada ucapan beliau, wa idza adnaba istaghfara, dan apabila orang itu berdosa kemudian dia minta maaf. Biidznillah taala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.